Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Limas Beranto di sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama dua teman saya dari Pondok Pesantren Dua Tua Aswaja atau biasa disebutnya kalau di pondok Kang. Ini ada Kang Iskinal sama Kang Aziz. Oke, kali ini saya akan mencoba menggali mengenai ini. Mereka berdua ini adalah santri sekaligus mahasiswa sekaligus tahfidz juga di sini ya. Oke. Mungkin pertama-tama silakan memperkenalkan diri dari Mas Iskinal dulu, dari kuliahnya di jurusan apa, angkatan berapa, sama di kampus mana. Sedikit perkenalan, nama saya Iskinal Adhar. Saya berasal dari kota Jepara. Di sini di UNES saya kuliah di jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, dan juga menyantri di Pondok Pesantren Dua Tua Aswaja. Oke. Berarti Teknik Kimia UNES ya, angkatan 2016. Oke. Dia dari Jepara, terus dia juga sekaligus sebagai ketua tahfidz ya. Oke. Oke, kalau Mas Aziz sendiri mungkin ini kayaknya bukan UNES juga ya. Silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Diol Aziz, asal saya dari Batam. Saya di sini sebagai santri di Rotuan Senawalan Jamaah program Tahfidzul Quran. Sedang saya berkuliah di UIN Wali Songo Semarang dengan mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018. Oke. Dari UIN Wali Songo teman-teman ya. Yeah. Dari UIN Wali Songo angkatan 2018. Oke, ini saya pengen tahu untuk alasan pertama kalian, mungkin satu persatu nanti. Kenapa sih memilih kuliah sembari mondok dan juga tahfidz gitu? Mungkin dari Mas Aziz dulu, silahkan. Saya kalau kuliah sambil mondok ini agak kebalik. Tapi kalau mondok kemudian sambil kuliah itu yang lebih baik. Karena mondok itu tujuan utama, kemudian kuliah itu sampingan. Buktinya saya dulu di UNES, kemudian pindah di UIN Wali Songo. Tetapi mondoknya tetap di Rotuan Senawalan Jamaah. Oh, dulu sempat di UNES? Sempat di UNES, 1 semester. Pindah. Oh, pindah. Mondoknya masih tetap di sini. Oke. Berarti alasannya karena? Karena ingin mendalami ilmu agama, terutama Al-Quran. Oke. Karena ingin mendalami ilmu agama sekaligus utamanya Qurannya itu ya. Iya. Oke. Kalau Mas Iskinal atau Kang Iskinal sendiri gimana? Alasannya kenapa? Untuk saya sendiri karena saya itu dulunya hanya kuliah saja selama 2 semester 1 dan 2, kemudian saya merasa ada yang kurang, mungkin saya masih kurang dalam hal keagamaan, jadi saya memutuskan untuk ikut nyantri di Ponpes Dua Tua Aswaja. Kemudian untuk alasan kenapa mengikuti program Tahfidzul Quran, karena saya ingin lebih dalam mempelajari Al-Quran, lebih mencintai, lebih ya biar hati lebih tenang gitu. Oke, berarti itu alasan Kang ini untuk memilih kuliah sekaligus mondok sekaligus kuliah dan tahfidz gitu ya. Selanjutnya nih, kan di sekitaran kampus ini utamanya UNES dan juga mungkin di daerah UIN juga tentunya ada banyak pondok pesantren gitu ya. Dan kenapa kalian itu memilihnya di Ponpes Dua Tua Aswaja gitu? Mungkin dari Mas Iskinal dulu. Untuk saya karena dulu sempat dapat informasi karena semua teman-teman saya yang dulu yang di waktu sekolah di Madrasah Aliyah kebetulan mondok di sini juga, jadi saya memutuskan untuk mondok di sini. Dan juga beberapa teman kuliah saya juga mondok di sini. Kemudian saya mendapatkan beberapa informasi dan juga sering main-main ke sini. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut nyantri di sini juga. Oke, kalau Mas Aziz, Kang Aziz gimana? Kalau saya dulu pas ketika masuk di UNES sempat survei. Nah, ternyata yang recommended ya di sini karena satu dekat dari kampus UNES, kemudian
dari santrinya juga kebanyakan mahasiswa, jadi enak gitu loh kalau mau ngobrol dan sebagainya tuh enak. Kemudian ketika pindah di UIN sempat berpikir untuk berpindah di lingkungan sekitar UIN, tapi ketika sowan dengan Pak Yai dan Bu Nyai, beliau menyarankan untuk tetap di sini. Ya sudah, saya terima saja di sini. Mungkin karena lantaran tetapnya saya di sini mungkin akan memudahkan untuk besok di hari yang kemudian seperti itu. Oke, itu memang udah pilihannya dan juga restu dari Pak Yai juga ya. Padahal sebenarnya jarak sini ke UIN itu berapa menit kalau naik kendaraan? Setengah jam. Untuk ini jumlah tahfidz sendiri di Ponpes 2 Aswaja itu ada berapa sih? Mungkin dari Mas Ketua ini. Ya, sekedar informasi untuk jumlah tahfidz kurang lebihnya yaitu untuk 120 santri yang masih aktif. Yang putra itu ada 20 dan yang putri ada 100 saat ini. Ada 120-an ya. Lumayan banyak juga ya dari total santri di 2 Aswaja ini, kan ada sekitar 500-an ya. Ya. Oke, saya pengen tahu juga nih, kan saya sebagai santri biasa lah ya, sedangkan kamu kan sebagai ini tahfidz juga. Nah, saya penasaran nih pada sistem hafalannya, kalau di sini itu gimana? Terus yang kedua, masalah waktu hafalannya itu di waktu apa saja, setelahnya apa saja, itu mungkin dibagi Iskinal untuk sistemnya, Mas Aziz untuk waktunya. Silakan. Ya, untuk sistem hafalan di sini ya pada umumnya sama seperti pondok-pondok tahfidz yang lain, yaitu dengan cara kita menghafal terlebih dahulu, kemudian secara langsung disetorkan kepada Bu Nyai selaku guru kita. Kemudian dalam sistem setoran itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada ziyadah yang berarti menambah hafalan, kemudian murojaah yaitu mengulang hafalan yang sudah dihafal. Kalau untuk waktunya sendiri mungkin setorannya kapan, terus itu gimana Mas Aziz? Oke, lanjutkan dari Pak Ketua. Untuk ziyadah sendiri tadi sudah disinggung bahwa ziyadah itu menambahnya itu ketika habis maghrib. Jadi santri-santri bisa menghafalkan sebelum maghrib untuk disetorkan kepada Bu Nyai. Kemudian untuk murojaahnya itu setiap ba'da subuh pagi ya. Tapi karena ini masa pandemi, jadi masa daring, di alih waktu ya kan, habis waktu duha. Nah, ketika masih waktu duha ya jam 8:30 itu baru mulai. Itu program harian. Kemudian kalau yang bulanan itu nanti ada khataman padaman ya. Kemudian kalau tahunan, nah ini yang menarik di sini nanti ada simaan akbar. Simaan akbar itu semua santri dalam 1 tahun itu dapat berapa nanti disimak oleh semua santri di Durratu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga nanti yang di luar, maksudnya ada yang di masjid sekitar pondok. Jadi nanti yang menyimak juga masyarakat. Itu untuk tadi waktu dan sistem hafalannya ya. Terus tentunya kan sebagai santri tahfidz tentunya ada nggak sih hal-hal yang istimewa atau yang membedakan antara santri tahfidz sama ini santri yang biasa atau santri mahasiswa yang lainnya? Ada nggak? Saya kalau yang saya alami, saya rasakan itu selain dalam mengaji itu sebenarnya semua hak dan kewajiban itu sama. Mungkin bedanya cuma kita ada ngaji setoran dan yang salaf tidak ada, tapi kita semua sama-sama dalam hal mungkin tata tertib, terus kewajiban mengaji bandungan, kewajiban madrasah diniyah itu tetap sama. Oke. Tambahan mungkin Mas Aziz? Keistimewaannya apa ya? Mungkin sebagai usaha sendiri untuk menjaga kalamnya Allah SWT, sebagaimana
barang siapa yang menjaga Al-Quran, yaitulah sebaik-baik manusia, apalagi ketika dia sudah menghafalkan kemudian mau mengajarkan kepada yang lebih muda. Itu udah pastilah tentunya untuk yang masalah keistimewaan dari Al-Qur'annya. Mungkin dari untuk dibanding santri yang lain gitu loh. Ada nggak sih? Kayak mungkin kayak ruangannya atau kamarnya itu dibedakan. Itu kalau di sini gimana? Ada lagi nggak? Apa keistimewaannya? Mungkin itu kalau kamar ya memang kita ada kamar Khusus ya? sendiri karena untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal bersama. Jadi kalau bersama-sama itu rasanya lebih enak, lebih semangat gitu. Terus kalau madin itu kayaknya nggak wajib juga ya? Atau Kalau gimana? madin itu sebenarnya wajib, cuma mungkin kalau keadaan dia itu mungkin lagi pengen menghafal karena ada tuntutan menghafal, mungkin boleh sekali tidak berangkat. Tapi kalau memang full tidak madin kayaknya tidak boleh, tetap harus berangkat. Selanjutnya nih, saya penasaran juga nih, ada nggak sih amalan-amalan khusus mungkin untuk memperkuat hafalan ataupun amalan yang khusus diamalkan untuk ini santri tahfidz sendiri? Dan mungkin dari Mas ini Aziz dulu. Untuk memudahkan ya. Kalau dari Bunyai sendiri ketika mau setoran itu ada doa khusus yang tidak didapati oleh santri non tahfidz ya. Doanya ya Fattah ya Alim ya Razak ya Karim iftah qulubana wa tafadlika ya Alim, seperti itu. Kalau dari Pak Yai sendiri habis sholat maghribah juga melantunkan salawat taisir. Sayyidina Muhammad Sahil wa Yasin mata asar 11 kali. Mungkin itu sih yang saya dapati di sini. Kalau kamu sendiri mungkin Mungkin kalau dari segi hafalannya ya, mungkin yang ada anjuran dari Bunyai yaitu mungkin sering-sering deres hafalan, sering-sering membaca biar bacaannya lebih fasih, lebih bagus, lebih tartil. Terus juga ya sering-sering murojaah dengan teman atau murojaah sendiri. Ya minimal kalau sedang sibuk-sibuknya tetap harus disempatkan untuk deres hafalan. Oke. Kalau untuk ini versi hafalan mungkin kan beda-beda ya tiap individu ya. Kalau versi hafalan dari Kang yang di sini tuh gimana? Cara hafalannya di waktu apa? Terus mungkin menyendiri di pojokan atau gimana? Mungkin dari Mas Kang Iskinal dulu. Kalau saya sendiri biasanya kalau untuk waktu menghafalnya setelah ngaji setoran, kemudian kalau waktu lain yaitu ba'da duhur, ba'da asar. Kira-kira kalau satu kali ngaji ya sebisa mungkin ya kurang lebih 1 jam. 1 jam. Mungkin kalau sistemnya saya itu kadang kalau gonta-ganti sih sistemnya, karena kadang bosan atau kadang gimana. Biasanya mungkin hanya membaca saja, kadang juga kalau lagi senang menghafal juga menghafal. Intinya yang penting kita terus istiqomah meskipun kadang nggak bisa konsisten sistemnya, kadang pengen cuma membaca, pengen cuma menghafal. Oke, kalau Mas Kang Aziz sendiri gimana? Kalau masalah hafalan dari Bunyai itu tidak mentarget tiap hari itu harus dapat 1 lembar atau 1 halaman dan sebagainya, itu enggak ada. Cuman kalau maksimal di Bunyai itu kalau setoran itu seperempat juz. Oh, seperempat juz maksimalnya itu ya. 5 halaman atau 2 lembar setengah ya.
Nah, kalau masalah waktu deresnya itu harus curi-curi waktu, karena di sini juga santri yang ngaji Quran terutama, kemudian ngaji kitab. Selain itu juga nanti ada tugas-tugas kuliah, jadi harus pintar-pintar mencuri-curi waktu. Adapun deres sebenarnya kan ada 3 ya Mas. Waktu deres untuk menambah hafalan, ini tergantung mood-moodan biasanya. Kalau moodnya baik, menambahnya pun juga baik. Kemudian yang kedua itu waktu deres untuk murojaah. Kalau murojaah kan berarti ya sudah dihafal, biasanya agak lebih mudah. Nah, kemudian yang ketiga itu yang deres hanya sebagai santri biasa, jadi untuk menghatamkan Al-Quran saja dengan binador atau melihat. Seperti itu ya, untuk memudahkan dalam pelafatan sih. Menyinggung itu tadi, masalah time management kalian itu gimana sih, antara mungkin hafalannya terus belajarnya sama istirahatnya tentunya. Apakah posisi istirahatnya lebih sedikit atau gimana? Mungkin dari Mas Kang Aziz dulu silakan. Kalau istirahat ya saya itu kalau perjalanan pulang pergi berarti menyita waktu 1 jam sendiri dari 24 jam. Jadi otomatis waktu istirahat juga harus dikorbankan seperti itu. Apalagi untuk menambah hafalan juga, saya rasa ketika sebelum tidur dan habis tidur itu lebih efektif. Kalau murojaah ya sebisa mungkin lah juz yang sudah dihafalkan minimal 1 juz itu sudah dilalar seperti itu. Mungkin itu. Oke. Kalau Mas Kang Ismail gimana? Saya mungkin akhir-akhir ini aja, kebetulan karena saya itu semester akhir dan ini juga karena masa-masa pandemi, ya alhamdulillah banyak waktu luang. Cuman sebisa mungkin kita bisa pintar-pintar ngatur waktu mengaji dan istirahat. Kalau istirahat mungkin ya jangan lebih dari 6 jam dalam sehari. Kemudian kalau ngaji juga sebisa mungkin kalau ada waktu luang nggak ngapa-ngapain itu sebisa mungkin buat ngaji. Dan juga kalau saya sendiri ada pembatasan dalam bermain HP ya, karena seringkali kalau sudah main HP atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman itu suka lupa waktu, jadi harus pintar-pintar dalam mengatur waktu untuk refreshing, untuk mungkin ngaji dan istirahat. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, kalau ini terkait hafalannya, boleh tahu nggak sih udah mungkin sampai mana, atau setidaknya targetnya mungkin khatamnya kapan gitu? Tahu nggak? Mungkin Kang Iskinal dulu. Kalau mungkin ya sudah banyak ya yang tanya saya dapat berapa, tapi saya sendiri karena mungkin saya menyadari yang sudah saya setorkan atau itu sebenarnya itu belum 100% hafal, jadi saya tidak berani menjawab sudah hafal berapa, tapi kira-kira kalau sudah mengaji ya sudah sampai kira-kira kalau itu belum 100% dihafal, jadi sedikit-sedikit. Terus apa lagi? Targetnya itu? Target. Untuk target mungkin 2 tahun ini ya, mungkin 2 tahun ini. Tapi yang penting jangan, kalau saya sendiri target itu cuma sebagai kita pengingat sudah beberapa tahun kita di sini. Cuman kalau bisa ya jangan terlalu berpatokan 100% dengan target, yang penting konsekuensinya setiap hari dalam menjalankannya.
kalau mungkin dari teman-teman yang lain gitu, yang paling normalnya atau paling cepat itu hafal dari ya setidaknya hampir hafal gitulah dari semua juz sejak 0 sampai itu selesai itu berapa tahun sih? Kalau dulu awal-awal saya pas minta izin sowan kepada Pak Yai, itu dari Pak Yai mengarahkan untuk kira-kira 5 tahun. Dan untuk realitanya di sini ya sekitar segitu, 5 tahun. Yang penting konsisten terus menerus. Penting tulus niat gitu ya. Kalau Kang Aziz sendiri untuk target atau itunya udah sampai mana gitu? Kalau itu pertanyaan sudah umum ya. Dapat berapa dan target kata berapa? Untuk dapat berapa saya masih sedikit mas, bisa berbicara lebih sedikit daripada Kang Isra. Namun ketika ada target, saya juga sadar ketika sudah ada target, nanti toh juga yang menghatamkan itu Tuhan. Jadi ya udah ngalir, apalagi belum lagi kan nggak bisa dipukul rata mas kalau di sini. Ada yang jurusannya apa namanya? Ya taruhlah misalnya ya FIPA banyak laporan, banyak penelitian dan sebagainya, praktikum dan sebagainya, itu nggak bisa disamaratakan dengan orang yang jurusan bahasa Arab secara dengan gitu. Jadi kalau masalah waktu fleksibel ya, mau target kata berapa dan lantar berapa itu tergantung orang. Kalau saya sendiri ketika sudah selesai di sini ya ingin tetap di sini dulu. Sekiranya nanti keluar dari sini ya sudah bisa sambil jalan, itu bisa sambil beres seperti itu. Kalau mau cari apa namanya pondok lain untuk apa namanya tabarukan ya, kalau namanya itu tabarukan, mungkin ketika sudah kalau saya ini agak kuat seperti ini. Oke, mungkin ini terakhir untuk closing. Mungkin ada ajakan nggak sih buat teman-teman mungkin maba atau mahasiswa UNES lain atau mahasiswa selain UNES juga nggak apa-apa untuk mondok di sini sekaligus tahfidz gitu. Udah nggak? Silakan Kang Iskinal. Kalau ya untuk teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi sekitar UNES, ya kalau ada minat untuk mengaji bisa nyantri di pondok pesantren Dorotul Aswaja. Di sini banyak kegiatan, banyak mengaji. Intinya di sini insya Allah waktunya akan semakin bermanfaat lagi. Oke. Lo Kang Aziz? Kalau saya sendiri silakan bagi yang mau gabung dengan kami. Apalagi di sini dekat dengan Pak Ye dan Bu Nye, tiap hari juga bertemu dengan beliau-beliau. Selain itu uniknya di sini juga nanti ada pengabdian. Jadi kalau sambil video Quran nanti ada pengabdian mas. Pengabdiannya itu bentuk apa? Untuk mengajar bagi yang di bawah naungan pondok seperti itu. Itu setelah itu apa selama proses belajar di sini? Jadi kalau masih proses itu sebenarnya apa namanya tiap minggu itu cuma 2 hari. Terserah kalau apa namanya mas masuk misalnya santri tahfidz, kemudian kan ada pengabdian. Nah, itu selama 1 minggu 2 hari, bisa saja Senin Selasa atau Senin dan Rabu, itu tergantung kondisi jadwal perkuliahan mas. Nah, ketika sudah selesai nanti harus mengkhatamkan binandor 40 kali 40 hari di makam pendiri pondok pesantren. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk bincang kita seputar nyantri di Ponpes Dorotul Aswaja, khususnya yang tahfidz ini ya. Silakan diambil hikmahnya, diambil hal-hal positifnya. Apabila kita ada ucapan ataupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jangan lupa tentunya like, comment, dan subscribe.
Ada tambahan? Oke, sekian dan stay break the limit.